Nih ngeri banget. Izinnya untuk akses jalan, tapi ternyata digunakan untuk galian pasir, guys. Jalannya jadi rusak dan cepat amblas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jinino pastinya, sobat. Oke, sobat, kali ini kita mau melihat area galian C ilegal yang diduga ilegal ya, karena menyalahi perjanjian dengan warga desa setempat yang letaknya ada di Desa Gunung Karung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, sobat. Nah, galian ini di demo oleh warga ya, ditutup oleh warga karena izinnya pembukaan jalan ternyata digunakan untuk pertambangan galian C ataupun galian pasir ya, jual beli pasir. Oke sobat, kita langsung cek lokasinya, simak videonya sampai selesai. Nah sobat, kita berada di Desa Gunung Karung ya, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Nah, ini adalah lokasi yang ditutup warga ya, ditutup sama warga Gunung Karung. Lokasi galian C yang diduga ilegal karena banyak izin yang belum ditempuh dan izin-izinnya pun memang rata-rata belum keluar. Dan ini modusnya dengan izin ke warga itu untuk pembukaan jalan, akses jalan, tapi ternyata di balik itu dilakukan penggalian pasir. Nah, seperti ini dampak lingkungan ya yang jadi rusak. Ini bekas tambang-tambang ya, bekas penggalian. Nah, ini ke sana tuh. Jadi dalam di sini. Nah, ini kita di depan, pas pintu masuknya. Kita bakal coba jalan ke sana. Nah, ini area yang dilakukan pembukaan ya. Nah, di atas itu adalah mesin penyaring pasir, sobat. Sebelah sini nih, mesin penyaring untuk menyaring menjadi pasir nih. Mesinnya masih ada di sini nih. Ini ditutup oleh warga pada tanggal sekitar 2 Juni ya. 2 Juni kemarin saya baru sempat melihat ke sini ya. Kita lihat nih. Ini mesin penyaring untuk pasir. Padahal kan izin awalnya untuk pembukaan akses jalan. Dan ternyata digunakan untuk menggali pasir, guys. Nah, warga protes karena akan berdampak buruk pada lingkungan. Jadi nantinya bakal menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Makanya warga melakukan protes ya. Dan alhamdulillah ditutup. Sampai saat ini memang tidak terlihat sih menurut warga aktivitas lagi. Tadi saya sempat ngobrol di warung, tidak terlihat aktivitas lagi di sini ya untuk penggalian pasirnya ya. Ternyata cukup lumayan jauh ya. Oh, di sebelah sana ternyata titik lokasinya. Nah, seperti ini. Ini tadinya mungkin banyak pepohonan ya, yang akhirnya harus dikorbankan untuk keserakahan manusia ya. Dengan alasan pembukaan jalan, tapi ternyata digunakan untuk penggalian pasir. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini bekas-bekas galian ya. Bekas-bekas penggalian. Alam rusak, guys. Bisa dilihat nih, bekas-bekas penggalian pasir di sini nih. Kita ke sebelah sana lagi, telusuri. Jadi warga mengkhawatirkan dengan adanya penambangan ini akan terjadi longsor, terus
sumber air yang pasti bakalan rusak dan berkurang karena tidak adanya lagi daerah resapan-resapan air untuk menampung air ya. Wah Allah, ternyata rusak banget guys di sebelah sini. Jadi seperti ini sobat ya penampakannya. Aduh, alamnya rusak banget. Kalau sudah seperti ini bagaimana nih? Alhamdulillah sih aktivitas di sini udah terhenti ya. Nah, bisa dilihat ya kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan. Kalau menurut saya jadinya ilegal ya, penambangan ilegal nih. Nah, seperti ini ya, alamnya dirusak. Oh, bisa dilihat. Ini pembukaan akses jalan alasannya, tapi ternyata malah untuk area galian C atau pasir ya. Bisa dilihat ini tanahnya gembur, rawan longsor ya. Tanahnya itu rawan longsor ya. Nah sobat, ini bisa dilihat sama sobat semua nih. Ini untuk pembukaan akses jalan seharusnya tidak menggali selebar ini ya. Ini wah kacau. Bisa dilihat ya. Ini wah ngeri banget ya. Kerusakan lingkungannya yang ditimbulkan. Ini tadinya area perbukitan, mungkin di atasnya itu banyak tanaman-tanaman besar ya, yang bisa menahan abrasi ataupun bisa menahan dari longsoran-longsoran. Sekarang seperti ini rusak. Ini langkah yang tepat yang dilakukan warga Gunung Karung ya untuk menutup permanen galian ini. Karena ya sudah, kalau sudah begini tuh tidak mungkin direklamasi ulang. Ini kacau. Wah, alamnya rusak banget ini Gunung Karung. Bisa dilihat ya. Bakal timbul longsoran-longsoran guys. Ini ngeri banget. Izinnya untuk akses jalan, tapi ternyata digunakan untuk galian pasir guys. Jadi langkah tepat dilakukan oleh warga ya untuk menutup galian ini. Mungkin kalau kemarin-kemarin masih ada aktivitas di sini ya. Bisa dilihat ya. Ini tadinya area perbukitan berubah jadi seperti ini nih, bisa dilihat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh galian pasir ini ya. Yang bisa dibilang ilegal guys. Di bawah itu area perbukitan guys. Lereng di bawah. Ini tuh bukit asalnya. Nah, ini rawan longsor sekali ya. Ke bawah itu parah ya. Alam Kuningan sekarang mulai dirusak oleh keserakahan ya. Selain kerusakan alam yang ditimbulkan oleh galian saya ini, otomatis fasilitas publik yang ada di Desa Gunung Karung juga ikut rusak karena beban dari truk-truk pengangkut pasir itu kan berat. Ibaratnya standar jalan desa itu memang tidak bisa dilewati terus-menerus oleh truk-truk besar ya. Jadi wilayah Gunung Karung terjadi kerusakan jalan yang cukup parah karena banyak dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir. Dampak kerusakan lingkungannya parah banget ya. Tadinya ini bukit menyatu mungkin. Oh, bisa dilihat kacau. Ini kalau tidak segera ditutup sangat berbahaya dan akan menimbulkan
kerusakan lingkungan yang parah. Sumber mata air berkurang, longsor, pokoknya kacau. Padahal kalau balik lagi ya, manfaat sisi ekonominya pun sebetulnya sedikit. Kemungkinan malah warga setempat tidak akan merasakan ya hasil dampak ekonominya dari galian-galian ini. Kacau ya di Gunung Karung. Baru sampai sini untungnya. Ini butuh direklamasi ulang nih. Semoga nanti dari Dinas Lingkungan Hidup bisa turun untuk mereklamasi ulang wilayah sini ya. Karena ini wah kacau. Modus-modus pengusaha tambang seperti ini ternyata. Aduh, izinnya untuk jalan, tapi ternyata kenyataannya untuk galian pasir, guys. Kacau, kacau. Dampak kerusakan lingkungannya parah, guys. Seperti ini, guys. Ini berada di Desa Gunung Karung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Dan di sini ternyata ada beberapa lokasi galian ya. Ada beberapa lokasi galian. Di bawah juga ada lokasi lagi. Dan itu juga sama sudah ditutup. Menurut informasi tinggal satu yang masih beroperasi ya. Kalau itu saya kurang tahu. Nanti kita cari tahu apakah itu sudah berizin atau tidak ya. Kalau yang ini memang belum ada izin. Izinnya itu untuk pembukaan jalan. Tapi malah digunakan untuk galian C. Kacau. Kuninganku. Aduh, jangan sampai rusak Kuninganku. Tambang-tambang galian. Nanti kita coba cari informasi-informasi lagi ya dari warga sekitar. Mungkin kita bisa dapat informasi ya. Dan alhamdulillah ini udah ditutup secara permanen. Tidak ada lagi aktivitas penambangan ya. Karena berbahaya juga, cukup berbahaya. Struktur tanahnya itu gembur ya. Nih. Oh ini pakai alat berat ternyata di sini ya. Yang ngerinya kalau pakai manual, dihajar dari bawah longsor. Jangan sampai terjadi seperti Gunung Kuda dan Argasunya yang di Cirebon yang kemarin baru saja menelan 2 korban lagi tuh di Argasunya Cirebon. Sama seperti ini, tambang galian C milik perorangan. Dan itu pun ilegal. Apalagi di sini masih banyak habitat burung-burung ya, hewan-hewan. Jadi habitatnya rusak juga, alamnya rusak gara-gara keserakahan para pengusaha tambang nih. Kacau, alam dirusak. Aduh, jangan sampai Kuningan rusak alamnya dengan galian-galian ini. Dan saya juga prihatin dengan Kuningan di lereng Gunung Cermainya, di area Palutungan yang sekarang banyak beralih fungsi jadi tempat-tempat wisata ya, yang menurut saya malah banyak berdampak pada kerusakan lingkungan ya. Di area Palutungan banyak sekali tempat-tempat wisata baru yang tidak memperhitungkan aspek-aspek lingkungannya. Kayak sekarang di daerah sana sering terjadi bencana longsor, guys. Padahal dulu-dulu saya belum pernah tuh dengar di area Palutungan longsor. Kayak kemarin yang hebat tuh di wilayah Lembah Cilengkrang ya, yang agak heboh tapi ternyata kohe jadi kambing hitamnya. Baik lagi, padahal penyebab utamanya sebetulnya bukan itu. Cuma ya begitulah, karena mungkin tempat-tempat itu dimiliki oleh mungkin bisa disebut politisi nasional ya. Dan kemarin
terjadi lagi longsor di area Cipari saat hujan deras. Saya dengar info bahwa 3 desa di area kaki Gunung Cermai, atau tepatnya di Palutungan, itu Desa Puncak, Desa Cilelei, dan sebagian dari Cigugur sudah mulai mengalami kesulitan air ya di musim kemarau. Karena sekarang sudah mulai memasuki musim kemarau. Jadi mereka mengeluhkan sekarang agak sulit mendapatkan air bersih, guys. Tidak seperti dulu di wilayah sana. Semoga para pemangku kebijakan di Kabupaten Kuningan bisa memperhatikan aspek lingkungan juga ya. Oke lah, untuk investasi pariwisata, karena memang Kuningan hanya mengandalkan dari pariwisata ya, pemasukan terbesarnya itu. Tapi harus juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Jangan sampai menjadi kawasan wisata tapi alamnya rusak. Jadi harus bisa memilah, ataupun jangan sampai tempat-tempat wisata yang tidak berkonsep menyatu dengan alam berdiri atau menjamur di wilayah-wilayah penyangga dari Gunung Cermai itu sendiri. Nah sobat, ini efek yang ditimbulkan dari banyaknya truk-truk pasir yang melalui jalanan antara penghubung Kecamatan Luragung dan Kecamatan Cidahu ya, Desa Gunung Karung menuju Cidahu. Jadi rusak ya, jalannya cukup rusak, cukup lumayan rusak ya. Apalagi ini pas tikungan, tanjakan. Apalagi nanti di depan sana yang cukup lumayan parah kerusakannya. Nah, kerusakan paling parah jalan di area sebelah sini ya, sobat. Ini udah rusak banget. Nah, inilah dampak negatif dari galian-galian pasir yang ada di sekitaran Gunung Karung dan Kecamatan Luragung, sobat. Jalannya jadi rusak dan cepat ambles di sini. Ini cukup berbahaya bagi pengendara motor ya, jalannya, apalagi kalau malam. Kalau siang mungkin masih terlihat, tapi kalau malam, waduh, cukup berbahaya jalanan seperti ini. Nah, ini dampak negatifnya seperti ini. Jadi selain kerusakan lingkungan, kerusakan jalan pun ditimbulkan dari aktivitas penggalian pasir yang ada di sekitaran Kecamatan Luragung dan Desa Gunung Karung. Seperti itu, sobat. Nah, ini jalannya di sini rusak banget ya. Rusak banget jalannya. Ayo. Nah, itu kurang bagus, guys. Memanfaatkan jalan rusak untuk meminta-minta. Aduh, kacau, Mang. Itu gak boleh, guys, yang seperti itu. Nah, ini kondisi jalannya seperti ini, rusak. Ini kalau yang hamil 9 bulan nih, kalau lewat sini pasti brojol di jalan. Kondisi jalannya parah banget, guys. Aduh, kacau. Oke sobat, mungkin itu aja info kali ini. Terima kasih buat sobat semua yang selalu dukung channel ini. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.